Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat Ustazah, kembali lagi bersama Ustazah Alfi. Kali ini kita masih belajar tema, yaitu tema 2, subtema 1, muatan pembelajaran IPA dengan materi manfaat matahari bagi tumbuhan. Oke, anak-anak Ustazah, sebelum kita belajar, hari ini kabar antum bagaimana? Ustazah doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga kesehatannya. Oke, anak-anak Ustazah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari nanti bisa kita pahami dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari menampungkan tangan dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, dengan kita berdoa tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami oleh antum semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak Ustazah, silahkan antum simak video pembelajaran Ustazah berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah: yang pertama, siswa mengetahui pengertian energi matahari. Yang kedua, siswa mengetahui manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Yang ketiga, siswa mengetahui proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke, anak-anak Ustazah, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita memerlukan yang namanya sumber energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita. Nah, sumber energi itu merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi terbesar di permukaan bumi ini adalah matahari. Nah, anak-anak Ustazah, apakah antum tahu matahari itu apa? Nah, matahari itu adalah sumber cahaya bagi makhluk hidup di permukaan bumi yang bersifat panas. Meskipun matahari itu bersifat panas, tetapi matahari itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Oke, anak-anak Ustazah, apakah antum sudah tahu manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan? Nah, cahaya matahari itu memiliki banyak manfaat untuk tumbuhan. Di antaranya, yang pertama, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah cahaya matahari bisa memberikan warna hijau pada daun. Yang ketiga, cahaya matahari membantu pengeringan pada tanah. Yang keempat, energi matahari juga bisa membantu temperatur pada tumbuhan. Dan yang kelima, membantu pertumbuhan pada bunga dan daun. Oke, anak-anak Ustazah, sebenarnya energi matahari itu tergolong berbahaya. Kenapa sinar matahari itu tergolong berbahaya? Karena sinar radiasi pada sinar matahari itu dapat merusak mata jika kita melihat cahaya matahari itu tanpa menggunakan alat pelindung mata. Oke, anak-anak Ustazah, sekarang silahkan simak video mengenai proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan berikut ini. Lebih dari setengah daratan di Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan hutan. Ini menjadikan Indonesia menjadi hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki pula salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di muka bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dengan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya.
Seluruh tumbuhan memerlukan 3 hal untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk pada tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut dengan stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya melalui mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut dengan fotosintesis yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu bahwa tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita gunakan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Oke, anak-anak ustazah, itulah tadi video pembelajaran kita pada kali ini mengenai manfaat matahari bagi tumbuhan. Semoga bermanfaat. Ustazah sudahi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.